Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Riyadi. Kali ini saya akan membawakan materi mapel simulasi dan komunikasi digital KD 3.3 yaitu paragraf. Ada paragraf deskripsi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok. Penulisannya menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Mungkin di SMP kalian sudah pernah mempelajari. Fungsi paragraf ada beberapa, yaitu yang pertama, paragraf dapat menjadi pengantar sebuah ide, isi kalimat, dan kalimat penutup yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya, yaitu mencurahkan perasaan dari pemikiran penulis melalui karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Selanjutnya, membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik tulisan. Selanjutnya, yaitu memudahkan penulis untuk menyusun ide. Dan yang terakhir yaitu membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan yang berhubungan dengan topik yang ditulis. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu ada paragraf deskripsi. Apa sih paragraf deskripsi? Paragraf yang memaparkan isi gambaran terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa dalam bentuk tulisan, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, ibu membuat kue brownies coklat kesukaanku. Saat kue brownies dihidangkan, wangi coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, rasa dan tekstur kue brownies sangat lezat. Rasa coklatnya pas, tidak terlalu manis atau pahit. Begitu pula teksturnya sangat lembut. Saat digigit, kue brownies ini langsung lumer di lidah. Kue brownies buatan ibu paling enak. Jadi kalau kita membaca, kita bisa membayangkan kalau kita lagi makan kue brownies buatan ibu. Nah, itu adalah contoh dari paragraf deskripsi. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca, sehingga pembaca memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contohnya, membaca merupakan faktor paling penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasihat hukum pasti selalu membaca buku-buku terkait dengan hukum. Jika tidak membaca buku hukum, akan kesulitan dan tidak tahu pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Jadi ini adalah contoh paragraf argumentasi yang isinya dapat meyakinkan pembaca. Selanjutnya ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau masalah, sehingga pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya,
Beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah objek wisata di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil. Mobil kami melaju cukup kencang beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Semua orang tampak gembira. Cahaya sinar matahari bersinar cerah sehingga membuat pemandangan dari dalam kaca mobil cukup indah. Jadi contohnya ini adalah menceritakan suatu peristiwa atau perjalanan sewaktu ke wisata di Jakarta. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya, membaca merupakan faktor paling penting dalam menguasai berbagai ilmu. Seseorang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti tidak banyak memiliki pengetahuan. Anak yang pandai dalam pelajaran biasanya akan menjadi kutu buku. Sebaliknya, anak yang tidak memiliki niat membaca, pasti pengetahuannya tidak luas. Oleh sebab itu, ayo biasakan membaca buku. Ya. Jadi contoh paragraf ini dapat mempengaruhi pembaca ya supaya tertarik untuk membaca buku. Sekian mapel simulasi dan komunikasi digital tentang paragraf. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.